Dan pesan saya ya kalau memang pengen belajar tentang Shogun ya bukan saya mau menggurui, mungkin Anda bisa tetap ikuti channel-channel Rumah Burung, soalnya memang di channel ini itu sungguh apresiasi buat saya sendiri. Channel ini sangat, dia itu konsisten di Shogun dari pembentukan sampai kegantangan. Cuma kapan-kapan kita ngobrolnya di tempat yang asik ya Mas ya. Siap, saya bakal ngobrol-ngobrol tempat asik yang jelas mungkin enak dipandang mata dan Ya, bukan hanya tempat yang asik, mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi dan materi yang bagus buat Shoguners pemula tentunya. Ya, benar. Gitu. Nah, ini saya sudah bertemu dengan Mas Arif dan Mas Randy. Nah, ini saya masuk ke pembahasan tentang masalah pemasteran burung Shogun. Mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara pemasteran burung Shogun. Namun dari beberapa komentar di channel saya, ada Shoguner mungkin Shogun pemula ataupun Shoguner lah yang jelas, ada yang mengalami permasalahan Shogunnya pada saat dimasteri tidak mau masuk. Nah, ini saya pengen bertanya ke Mas Arif dulu, Mas. Ini ada permasalahan apa ketika burung Shogun dimasteri kok tidak masuk, Mas? biasanya karena pemasaran itu sebenarnya pemasaran itu mudah Mas. Yang penting kalau Shogun kita jangan pelihara yang standar selama pemasteran itu. Jangan sampai kita mau masterin udah dapat bahan tapi masih ada yang bunyi standar. Soalnya daya rekamnya sangat cepat kalau untuk lagu kebangsaan Shogun itu sendiri itu kan. Nah, untuk trik yang mudah mending kita beli Shogun yang udah materi, itu buat kita cetak jadi biangan ke cetakan berikutnya. Berarti gitu ya, kita harus punya salah satu Shogun yang sudah memang itu punya materi. Iya, benar. Untuk mempermudah burung Shogun tersebut menangkap materi. Iya, gitu. soalnya masih satu frekuensi sih gitu kan, secara suaranya sama pelantunannya itu lebih mudah ditangkap. Kalau dari Shogun yang materi langsung gitu kan. Nah, berarti kan untuk sebenarnya untuk Shogun menangkap masteran sebenarnya sangat cepat gitu ya? Insya Allah sangat cepat Mas. Itu nomor satu ya harus dibutuhkan kejelian lah pemain gitu kan. Kita harus mensterilkan lingkungan dulu Mas. Nanti untuk burung master Shogun pensterilan lingkungan itu yang dimaksud bagaimana? Harus yang sepi atau yang gimana sih Mas? Yang sebenarnya jangan sampai ada suara Shogun asli Mas, itu aja. Mau ramai pun asal ramainya suara burung lain no problem. Malah justru itu bisa merangsang lebih cepat dia menangkap dan mengaplikasikannya. Nah, ini untuk mungkin misalkan Mas Arif mencetak burung Shogun materi, ini bisa ditentukan waktunya apa enggak biasanya? Itu nomor satu itu tetap dari burungnya itu dulu Mas. Kualitas burung itu nomor satu, terus yang harus ditopang dengan si perawat itu. Kalau si perawat itu pandai, dia menangkap situasi terkini gitu kan, taruhlah dia paham perawatan di asupan pakannya, perawatan di psikologis burungnya, itu juga bisa mempercepat burung itu untuk lebih sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kan ada mungkin teman-teman yang beli Shogun obyokan, mungkin belinya pada waktu Shogun tersebut sudah full mat. Ini apa masih bisa dimasteri Mas? Kalau saya untuk saat ini Mas, saya sendiri Shogun itu masih murah Mas, mending beli yang muda. Beli yang muda aja? Iya. Itu mungkin lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Kalau mau beli yang tua materi itu nanti bisa hubungi Mas Friendly aja. Sudah sekarang cetakannya bagus-bagus Mas. Karena punya biangan tentunya. Sudah punya bayangan si Menteri lagunya bener. Nah, ini saya pengen ngobrol dulu dengan Mas Friendly ya Mas ya. Ini nama amunisinya Menteri Keuangan. Mamanya Menteri, ini udah luar biasa di gantangan, dan di channel saya juga sudah sering diupload, materinya luar biasa. Dan ini ngobrol-ngobrol ke regenerasi dari si Menteri udah muncul berapa Mas?
Sampai saat ini sudah ada 3 yang sudah kelihatan lagunya. Udah kelihatan lagunya. Nah ini saya pengen tanya ke sistem pemasterannya Mas. Ini menteri posisinya di mana dan toh si anak didiknya di mana posisinya? Kalau pemasterannya itu dulu satu ruangan sama yang di master itu Mas. Oh, berarti satu ruangan ada menteri itu biangannya, Ya, terus ada burung-burung yang ya, dimasteri. yang itu yang dimasteri. Terus pemasterannya sendiri ini terbuka di kerodong atau gimana? Terbuka itu Mas, semuanya Terbuka? ya. Semuanya terbuka. Terbuka. Sogon semua berarti gitu. Iya. Tapi model skat. Oh, disikat aja. Ya. Oke. Terus untuk itu kan pemasteran burung ya. Berarti untuk bunyinya kan nggak bisa ditentukan kapan aja dia bunyi. Iya. Nah, untuk perawatannya sendiri gimana Mas? Perawatan ya harian cuma pakai SKM sama kroto. Itu pada saat mencetak. Ya. Kalau untuk biangannya ya menu seperti biasa. Terus ini tadi udah dijelaskan untuk pemasteran satu ruangan dengan biangannya. Ya. Misalkan kita menggunakan HP gimana Mas? Penggunaan HP juga bisa, tapi kan kadang daya rekamnya itu kurang, apa itulah istilahnya, kurang pas sama burung yang aslinya gitu. Berarti lebih mudah ditangkap ketika kita memasteri dengan masteran burung asli. Iya. Sistemnya disekat-sekat itu Mas Prendy bahannya hijauan atau udah full matte atau udah nitik atau gimana? Itu ada yang dari trotol, ada yang dari lolo, ada yang dari hijauan juga itu Mas. Udah mulai masuk semua itu ada. Udah. Itu sebenarnya hal-hal yang paling penting dalam pemasteran menurut Mas Prendy gimana? Apa aja? Yang penting itu burung itu jangan kenceng-kenceng dulu itu Mas. Biar pakan harus rendah dulu. iya. Anu itu untuk itulah daya rekam itulah, biar diajarin bunyi kayak gini nggak ikut bunyi. Oh, biar birahinya nggak naik kayak gitu, tetap Iya. standar kayak gitu. Berarti dengan pakan yang rendah cukup dengan SKM. SKM. Itu tetap diberi dikasih kroto apa enggak, Mas? Sama kroto kasih air sedikit Cukup. cukup. Soalnya memang kandungan di susu itu ada vitamin yang memang untuk menambah kecerdasan sih Mas ya. Itu pun di tempat Mas Prendy itu walaupun sudah pakai biangan sogon langsung yang materi, tetap lingkungannya disterilkan dari sogon yang standar Mas. Berarti di sini sogonya rata-rata materi di sini. Udah materi semua. Yang standar udah di sold out kan ya Bos. Buang tapi diganti yang merah-merah gitu ya, Mas, Iya. ya? Soalnya dari pengalaman dari cetakan yang pertama, walaupun sudah pakai menteri itu biang sogon asli, udah materi, tapi di rumah dia masih ada standar, itu gagal pernah ya Mas? Pernah Gagal. gagal. Pernah gagal. Karena kan lebih mungkin responnya lebih cepat. Iya, lebih cepat ke lagu kebangsaannya itu Mas. Wah, ini memang Tapi sekarang alhamdulillah udah disterilkan semua. Wah, sekarang udah jos-jos semua ini. amunisinya materi. Memang mungkin akhir-akhir ini sogon materi luar biasa ya Mas ya. Jadi semakin banyak juga yang tanya cara pemasterannya meskipun sebelumnya udah pernah dibahas. Jadi mungkin simpel ya Mas ya untuk cara pemasteran, dan tapi hal-hal penting harus diperhatikan juga. Iya, benar. Tadi seperti penyetelan tempat, lingkungan untuk pakan, dan mungkin pemilihan bahan mungkin Iya. ya, itu karakter burung yang cerdas atau tidak kayak gitu. Terus Ya. Mas Arif gimana Mas untuk yang lainnya? Pesan saya ya, kalau memang pengen belajar tentang sogon ya bukan saya mau menggurui, mungkin Anda bisa tetap ikuti channel-channel Rumah Burung. Soalnya memang di channel ini itu sungguh apresiasi buat saya sendiri. Channel ini sangat, dia itu konsisten di sogon dari pembentukan sampai kegantangan. Cuma kapan-kapan kita ngobrolnya di tempat yang asik ya Mas ya. Siap, saya bakal ngobrol-ngobrol tempat asik yang jelas mungkin enak dipandang mata, dan Siap. bukan hanya tempat yang asik, mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi dan materi yang bagus buat sogoner pemula tentunya. Ya, benar. Gitu. Mas Arif dan Mas Prendy, terima kasih. Ini sedikit mungkin ngobrol tentang cara pemasteran, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat sogoner pemula. Ini cara pemasteran yang menurut pengalaman dari beliau ini tepat dalam pemasteran burung sogon. Mudah-mudahan Mas Arif dan Mas Prendy sehat selalu. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sogon dunia. Siap. Terima kasih.